Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi surah Fatihah kita baca dengan khusyuk fokus penuh tumbuhan. 3 dalam 1 gerak raga, bibir dan lidah kita bergerak untuk membaca kalam-kalam Allah. Gerak minda mindset kita mengikuti, memahami, tadabbur apa yang kita baca. Dan gerak rasa hadirkan di dalam hati kita. Kalau 3 ini sudah ada maknanya lengkap. Nyambung dengan Allah, karena kita berdialog dengan Allah, membaca kalam Allah artinya kita bertemubuhan dengan Allah. Dengan berkatnya surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah adalah umul Quran atau induknya Al-Quran, sehingga seluruh isi kandungan dalam Al-Quran yang 114 surah itu dikandung dalam satu surah Al-Fatihah itu. Maka tidak syak lagi setiap ayat full dengan barokah, yang mana ayat Al-Quran semuanya 6.236 ayat. Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Itu berbezaan dari sudut pandang mengira. Ya, kadang-kadang dalam permulaan Al-Quran ada huruf-huruf potongan seperti alif, lam, mim. Ada yang mengatakan alif, lam, mim itu karena sudah 3 huruf, maknanya sudah memadai ayat yang pertama. Tapi sebagian ahli mufasir itu belum merupakan ayat yang berdiri sendiri, tapi dzalikal kitabul baru ayat yang pertama. Nah, itu bezanya di situ. Maka seluruh Al-Quran itu katanya 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.236 ayat. Tapi semuanya diringkas dalam surah Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Sehingga disebut As-Sab'ul Masani. Jadi disebut As-Sab' artinya 7, Al-Masani yang diulang-ulang, karena setiap rakaat di dalam sholat itu kita sentiasa baca Al-Fatihah. Maka yang pertama kita mohon kepada Allah dengan berkatnya surah Al-Fatihah agar Allah teguhkan iman Islam kita, karena iman kita ini ada kalanya yazid bertambah, ada kalanya yangkus berkurang. Bila masa bertambah apabila menghadirkan diri di majelis ilmu, majelis zikir, majelis taklim seperti ini, ilmu iman kita akan tambah. Tapi ketika kita lalai dari mengingati Allah, kita terjerumus, bahkan terjerumus ke dalam maksiat, iman kita menuju kepada kurang. Maka kita mohon agar supaya iman kita bertambah. Nah, teguhkan iman Islam kita. Kedua, tenteramkan jiwa kita dan rumah tangga kita, karena jiwa kita ini begitu elastis, ya, kejap bahagia, kejap sedih, kejap suka, kejap tak suka, gitu ya. Ya, maka kita mohon kepada Allah agar supaya diteguhkan iman Islam kita, tenteramkan jiwa kita, rumah tangga kita. Yang ketiga, negeri dan negara kita dijauhkan daripada bencana, huru hara, musibah, dan wabah. Yang keempat, kita mohon dengan berkatnya surah Al-Fatihah agar Allah jadikan putra putri kita sebagai generasi pelapis yang kita harapkan untuk menyambung amalan ibadah kita
sepeninggal kita nanti, sehingga amalan kita tidak terputus dengan kematian kita. Karena apabila seseorang anak Adam meninggal dunia, semua amalan putus, melainkan 3 perkara. Yang pertama adalah waladun sholihun. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah. Ketika sebagian daripada harta kita ada sedekah, fakir miskin, anak-anak yatim, dan jariyah kita masukkan ke kotak masjid, kotak amal, majelis ilmu, itu namanya sedekah jariyah. Itu tak akan putus selagi masjid masih digunakan untuk beribadah kepada Allah, walaupun orangnya sudah meninggal. Yang jariyah ini sekian puluh tahun, mungkin sekian ratus tahun yang silam, ya, terus masih mengalir pahalanya ke sana. Itu yang tidak akan terputus. Ya, yang kedua yang tak akan terputus adalah ilmu yuntafa'un, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, kita pertama mesti menuntut ilmu, sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan menghadirkan diri di majelis ilmu seperti ini. Kemudian apabila kita amalkan ilmu yang kita belajar itu, maka itu namanya ilmu yang berterusan, pahala yang berterusan. Walaupun kita sudah meninggal dunia, amalan itu terus berkesinambungan. Ya. Dan yang ketiga, waladun sholihun yad'ulah, anak soleh solihah yang mendoakan. Duanya itu yang kita harapkan untuk tidak putus. Selainnya kalau mati putus. Ya. Maka kita mesti mohon kepada Allah supaya anak-anak kita soleh dan solihah, sehingga amalan kita terus berkesinambungan sampai hari kiamat. Dan yang kelima, kita doakan dengan berkatnya surah Al-Fatihah. Di antara kita ataupun ahli keluarga kita yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Dan yang kelima, yang keenam, sebagaimana malam Jumat itu sayyidul ayyam, penghulunya hari-hari, kita sentiasa mengiringi setiap malam Jumat dengan doa demi doa. Kita sebagai orang yang berpahaman akidah ahli sunnah wal jamaah sejak zaman dulu kala, ya, kita sentiasa meyakini bahwasanya para arwah adalah masih menunggu-nunggu doa-doa kita. Mana doa anak-anak? Biasanya malam Jumat dikirim doa, kok tak dikirim. Maka malam ini kita doakan, kita kirim doa, mudah-mudahan mereka dihimpun beserta para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin, dan dijadikan kubur-kubur mereka taman-taman surga. Ala diniyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibillahil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabar, semuanya sehat ya? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Kita dua nikmat yang kebanyakan terlepas pandang oleh manusia, yaitu sehat dan sempat. Itu yang diingatkan dalam sebuah riwayat hadis. Rasulullah mengingatkan nikmatani maghbudatani, dua nikmat ini kebanyakan tersembunyi. Sehingga kalau namanya tersembunyi ini delik orang ketok tak nampak. Sehingga manusia betapa ramainya terlepas pandang, tak pandai mensyukuri dua nikmat itu. Apa dua nikmat itu? As-sihah wal farah, kesehatan dan kesempatan. Ya, maka syukur kita kepada Allah. Yuk sama-sama membaca hamdalah.
alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kita pada malam hari ini adalah tentang surah Al-Fatihah yang merupakan satu rukun bacaan di dalam sholat kita. Apabila kita memahami surah Al-Fatihah ini, ya, kita baca, kalau kita paham, baca tidak hanya setakat hafal belum tentu paham, tapi kalau paham sudah pasti hafal. Ya, yang selama ini surah Al-Fatihah hafal kalau ya hafal, tapi ayo kita pahami, karena ini kalam Allah yang merupakan bacaan rukun qauli, ya, merupakan rukun qauli dalam sholat kita ini kan ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun i'tiqadi gitu. I'tiqadi ya niat, etikat kita menghadap pada Allah, niat kita itu ya rukuk sujud karena Allah, itu rukun i'tiqadi. Tapi rukun fi'li mulai dari kita takbir Allahu Akbar, ada rukun subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada i'tidal sami Allahu liman hamidah, itu rukun fi'li. Fi'li artinya perbuatan yang melibatkan ya perbuatan itu, menggerakkan 360 sendi-sendi kita. 360 banyak betul. Iya. Ini tak sempat nak kira sih. Ya, 360 sendi. Ada rukun qauli, ucapan surah Al-Fatihah kan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya. Para ahli hadis ya menerjemahkan la sholata itu, Rasul mengatakan la sholata, ada yang mengatakan sebagian dari ulama tidak sah sholatnya apabila dia tidak membaca surah Al-Fatihah, karena rukun kalau ditinggalkan tidak sah. Sebagian ulama mengatakan sah itu sah tapi tidak sempurna. Jadi Rasul mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, artinya tidak sempurna sholat itu. Sah itu sah, cuma tak sempurna, ya. Tidak sempurna sholat itu apabila dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Kesimpulannya sama dia tidak sah ataupun ya tidak sempurna, artinya suatu kecacatan di dalam sholat kita. Maka persembahkanlah di dalam sholat kita ini yang terbaik, yang terelok, yang tersempurna sekali. Karena itu semuanya untuk Allah atau untuk kita? Sholat itu untuk Allah, untuk kita? Untuk kita, karena Allah untuk kita. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja amal-amal yang kau persembahkan untuk diri, bukan untuk Allah. Allah tak perlu rukuk sujud kita. 1000 kali kita rukuk, Allah pun tak perlu rukuk kita. Kalau semua manusia pun tak ada yang rukuk, tak ada yang sujud, Allah tak rugi. Kalau seluruh manusia ini sujud cuma kepada Allah, Allah tak untung. Karena semuanya itu untuk kita. Maka berusahalah untuk kita mempersembahkan yang terbaik sekali dalam sholat kita. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholatmu, terutama sholat wusta. Sholat wusta itu sebagian ahli tafsir mengatakan sholat subuh dan sholat maghrib, ya, sholat subuh dan sholat asar, ya, ada yang sholat subuh dan sholat asar, karena disebutnya sholat wusta, pertengahan. Dikata malam belum malam, kalau subuh itu sudah habis malam,
Ya, dah habis malam artinya nak terbit terang. Kalau maghrib asar ini menjelang akhir hari, akhir siang hari, ya, akhirnya hari pada penghujung hari. Jadi dua itu disebut sholawatil wusta, kita jaga. Karena juga dalam satu riwayat hadis dinyatakan ya ta'aqabuna fikum malaikatul billail wa malaikatul binnahar wa ya'rujuna alladziina batu fikum kaifa taraktum ibadi fa kaifa taraktum ibadi atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun atau kama qala. Ada dua pergantian shift malaikat yang menjaga kita. Oh, malaikat ada shift juga. Iya, ada shift siang, ada shift malam. Ini kerja keelangan dulu gitu ya. Ya, bukan kerja keelangan aja, ada shift. Shift pagi dan shift malam. Shift pagi mewakili sepanjang hari, shift petang mewakili sepanjang malam. Dan mereka berhimpun pada sholat asar dan sholat subuh. Ya. Malaikat yang menjaga semalaman suntuk pada waktu subuh berjumpa dengan malaikat yang menjaga sepanjang siang. Ketemu, nah, jumpa. Nah, dua malaikat malam, malaikat siang. Pas itu mereka bersama-sama sholat subuh. Maka jaga sholat subuh. Sholat subuh ini karena beratnya sampai Allah pun mengutamakan dalam semuanya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat karena condongnya matahari. Sholat apa? Condongnya matahari sholat apa? Zuhur. Terus dan asar. Itu kan condong matahari juga kan? Nah, kalau belum condong matahari boleh kan melakukan sholat? Tak boleh. Ya, kalau condong matahari sudah berada di barat sana, ada condong sedikit aja. Nah, artinya bayangan matahari ini, bayangan yang kita tegakkan kayak gini. Zaman dulu ada pencet tahu ya. Zaman dulu belum ada jam, belum ada apa kan. Didirikan di depan masjid itu ada ya tegak lurus gitu. Ketika matahari sudah ke arah barat, artinya itu bayangan ke timur ya. Nah itu sudah masuk waktu zuhur. Nah ketika waktu zuhur itu kemudian bayangan itu sudah sama dengan panjangnya yang didirikan. Kalau ini panjangnya 10 cm, ketika dibaringkan situ 10 cm juga, maknanya sudah masuk waktu asar. Condong betul-betul ya, zuhur dan asar. Ila wasakil lail, kepada masuknya malam ketika sudah tak ada bayangan lagi, makanya sudah gelap, matahari sudah terbenam. Artinya masuknya waktu malam yaitu maghrib dan isya. Nah, jadi kok baru 2 baru 4 ya. Yang satu disebut wal Qur'anal fajr dan sholat subuh. Fajar itu subuh. Ya, kenapa disebut fajar? Ya karena waktu itu fajar menyingsing. Ada fajar itu ya fajar. Fajar itu apa? Hah? Yo fajar ya. Fajar itu ada 2. Fajar itu ada fajar kadhib, ada fajar sotik. Fajar kadhib itu fajar yang ya bohong. Ya, fajar kadhib. Kadhib pun katanya bohong. Loh fajar kok bohong? Maksudnya bulatan bumi kita ini antara lautan dengan daratan lebih besar mana? Hah? Lebih besar daratan kan lautan. Lautan itu kan air isinya, bahkan lautan api. Lautan air isinya. Air itu sifatnya air memantulkan sinar, ya kan?
Air itu kalau tak percaya itu air itu disorot pakai ini lampu suluh itu yang mantul. Lah matahari kan tak pernah padam, Pak. Ya, yang ketika kita berada di kok sekarang mau gelap tak ada matahari, bukan maknanya matahari padam, karena kita berada di belahan bumi, sebelah belakang bumi, punggung bumi. Mataharinya tetap memancar 24 jam non-stop. Ya, maka ketika matahari itu menyinari bumi kita, pancaran matahari akan dipantulkan ya oleh air laut itu ke atas. Maka ketika waktu pagi macamnya udah pagi ini tuh terang sana ya 10 menit atau 15 menit menjelang subuh itu udah nampak terang di sebelah timur. Ya, sebelah timur sana udah nampak terang. Lah ketika itu 10 menit kemudian, kok hilang, kok gelap lagi. Itu namanya yang pertama itu tadi 15 ataupun 10 menit menjelang subuh itu namanya fajar kadhib, karena tadinya macam nampak terang tapi kemudian hilang seketika. Lepas itu timbul lagi, lah itu baru fajar shadiq. Lah itu memang bukan bayangan yang dipantul sinar matahari yang dipantulkan ke langit, akan tapi betul-betul sinar matahari yang udah mulai terang sedikit. Itu namanya fajar shadiq. Saat itulah waktu subuh datang. Dan waktu subuh itu sangat agung sekali, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa kana innahu kana aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya waktu subuh itu, waktu fajar menyingsing, waktu fajar timbul itu dipersaksikan oleh para malaikat Allah. Sehingga bertemu antara malaikat malam dan malaikat siang. Jumpa sama-sama sholat subuh. Ketika malaikat yang menjaga semalaman untuk kita, lepas itu kehadirat Allah membawa buku catatan, dilaporkan kepada Allah, ya Allah, ini nih catatan amal hambamu. Ya, bagaimana kau tinggalkan hambaku, kata Allah. Bukan katanya Allah tak tahu, loh kamu kok tanya mereka, Allah tak tahu, katanya Allah nggak mengetahui. Itu memberikan satu pengajaran pada kita, ya. Memberikan pengajaran kepada kita betapa maha kasih sayangnya Allah. Kaifa taraktum ibadi, kata Allah, bagaimana kau tinggalkan hambaku dalam keadaan buat apa dia, buat maksiat ke, buat taat, ya, tengah buat apa. Kemudian malaikat yang bawa laporan sepanjang malam, ya Allah, semalam saya datang, dia melakukan sholat asar jamaah. Nah, sekarang ini tadi saya tinggalkan, dia melakukan sholat subuh berjamaah. Ya, makanya ini yang disebut sholat wusta, aqimis sholat. Ya, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jadi sholat wusta itu sholat apa? Sholat apa? Subuh dan asar. Karena dua waktu sholat itu dipersaksikan oleh para malaikat. Lah ketika waktu sholat asar, ya, malaikat yang menjaga sepanjang siang hari naik ke hadirat Allah membuat laporan sepanjang hari ini tadi. Allah bertanya, macam mana kau tinggalkan hambaku? Ya Allah, waktu pagi saya tinggalkan, waktu pagi saya datang, dia melakukan sholat subuh berjamaah, dan ketika saya tinggalkan itu sholat asar berjamaah. Subhanallah. Maka dua waktu sholat disebut sholat wusta.
Ya, perlu kita jaga terutama sholat wusta ini. Sehingga malaikat yang membuat laporan, malaikat siang, malaikat malam, semuanya membuat laporan dia berjamaah. Ya Allah, subuh juga berjamaah, asar juga berjamaah. Terus Allah berfirman, apa yang diminta oleh hamba? Ya Allah, mereka minta kepadamu surga. Ya Allah. Kemudian Allah bertanya, adakah mereka melihat surga? Adakah mereka melihat surga? Tidak ya Allah, sama sekali mereka tidak melihat surga. Bagaimana pula kalau aku perlihatkan surgaku? Ya Allah, sekiranya Engkau perlihatkan surgamu, Masya Allah, pasti mereka sangat-sangat mengharapkan, ya Allah, sangat teringin masuk ke dalam surga. Terus apa yang diminta lagi ya? Wahai malaikatku, mereka minta untuk dilindungkan dari neraka. Ya Allah. Adakah mereka melihat neraka? Tidak ya Allah. Mereka sama sekali tidak melihat neraka. Bagaimana sekiranya mereka melihat neraka? Ya Allah, sekiranya mereka melihat neraka, mereka pasti akan menjauh sejauh-jauhnya. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka. Kemudian kata firman Allah, saksikanlah demi kasih sayang dan limpah rahmatku kepada mereka, aku perkenankan permintaan mereka. Maka juga sholat wusta, sholat subuh dan sholat asar jamaah. Tapi bukan maknanya cuma dua aja, maghrib, isya terus apa? Zuhur tambahan. Ya, terutama sekali jaga. Ya 5 waktu ini kita jaga. Karena hafidhu ala sholawat. Kalau kita menjaga sholat kita, maka sholat kita akan menjaga kita. Ya? Karena sholat itu nur. Sholat itu nur. Sama ada sholat fardu, terutama sholat fardu. Ketika kita menjaga sholat fardu dan menjaga sholat-sholat sunat. Sholat sunat itu tujuan kita menambah sholat sunat. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Jangan sampai kita tinggalkan. Setidak-tidaknya kita, keinginan kita untuk menampal kekurangan. Tadinya waktu sholat zuhur tak khusyuk, ya 1 rakaat, teringatlah cara jemputan kawin Kak mana ya kan tidak khusyuk, tapi boleh ditampal kekurangan rakaat yang zuhur tadi dengan ya sholat sunnah, ya ditampal. Ada koyak, baju koyak ada ditampal. Kalau koyak tak ada tampalannya, loh bolong terus. Ya, baju koyak raba, ya, tak ada tampalan, tak ada buat nampal. Jadi setidaknya dengan sholat-sholat sunnah, walaupun sholat sunnah, Rasulullah SAW kan bersabda, ya, dalam kitab Muniatul Musholin, ya, dia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, ma utiya abdun fid dunya khairan min ayyudan lahu fi raq'atain yusallihima. Tiada diberi akan seorang hamba di dalam dunia ini yang terlebih baik berbanding dengan diizinkan baginya melaksanakan 2 rakaat sholat. Tak kira sholat fardu ataupun sholat sunnah. Diizinkan oleh Allah kita dapat melakukan sholat 2 rakaat itu saja. Itu nikmat yang terindah, nikmat yang terbesar yang tak ada tolak bandingnya. Kata Rasulullah SAW. Ya. Maka ketika kita menghadap kepada Allah, karena sholat itu adalah nur. Allahu Akbar, celah. Sinar terpancar dari lubuk hati kita yang dipancari dengan nurul iman, nyambung kepada Allah. Allahu Akbar. Takbir, kalimat takbir Allahu Akbar. Ketika kita takbiratul ihram, maka terbuka nur yang membumbung tinggi kehadiran Allah.
Yas'adu ilaihil kalimut thayyib wal amalus shalihu yarfa'u. Naik ke hadirat Allah kalimat-kalimat thayyibah. Allahu akbar itu kalimat thayyibah. Subhana rabbiyal azim itu kalimat thayyibah. Subhana rabbiyal a'la kalimat thayyibah. Bacaan surah Al-Fatihah itu kalimat thayyibah. Semua membumbung tinggi ke hadirat Allah. Yas'adu naik taroki dari hamba kepada Tuhannya. Ya, yas'ad. Dan pernah saya membaca dalam satu makalah, ya, kalau tak salah dulu sudah saya ceritakan, seorang ini astronot wanita India yang tadinya beragama Hindu yang namanya Sonia William, ya, dia tadinya agama Hindu. Ketika dia naik ke bulan, dalam perjalanan naik ke bulan itu dia dengar suara sayup-sayup 24 jam non-stop, itu suara kebesaran Allah. Wow, sampai ke ini ruangan space, kedap suara antara gravity bumi dengan gravity bulan. Itu kan ada ruangan space, ruangan kosong, ruangan hampa. Benda yang berat pun akan mengapung. Dijatuhkan, ya, dijatuhkan batu yang besar itu pun mengapung, ya, karena ruangan space tidak ada gravity, daya tarik bumi tak ada, daya tarik bulan tak ada. Di antara daya tarik gravity bumi dan gravity bulan itu namanya ruangan space. Jadi kalau kita di situ tidak duduk aja di situ, ya, tak boleh naik, tak boleh turun, ruangan space. Ketika kedap suara di ruangan ruangan space itu, ruangan kedap suara itu, yang didengar adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, suara kata ini apa, Sonia William, dia ini pernah saya selalu dengar, ya, di jiran-jiran di planet bumi saya selalu dengar orang-orang Islam senantiasa melakukan suara ini sampai membumbung tinggi ke langit. Artinya betul apa kemukjizatan Al-Quran itu tidak diragukan lagi. Al-Quran 15 abad yang silam sudah memberitahu yas'adu ilaihil kalimut thayyib wal amalus shalihu yarfa'u. Kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca ini membumbung tinggi ke langit ke hadirat Allah. Terpancar nur ilahiyah. Kemudian akhirnya Sonia William itu tadi, ya, setelah turun, ya, ke planet bumi, dia masuk Islam, meninggalkan agama yang lama. Dia masuk Islam, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita sebagai lahir seorang Muslim, ya, apabila kita tak belajar bagaimana mendalami, kita sholat itu menghadap kepada Allah, sholat itu komunikasi dengan Allah, berhubung dengan Allah, dengan kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca, terutama surah Al-Fatihah itu adalah kalam Allah. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, milik Allah, Tuhan semesta alam, ya. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dijawab oleh Allah, Hamidani abdi, betul wahai hambaku, segala puji hanya milikku, kepunyaanku, tak ada sesiapa pun yang hak untuk dipuji melainkan aku, kata Allah, ya. Maka apabila kita mempelajari ilmu tafsir, puji ada 4 perkara. Puji Allah terhadap dirinya, puji Allah kepada hambanya, puji hamba kepada Tuhannya, puji hamba kepada sesamanya. 4. Namun pada hakikatnya keempat puji itu semuanya kepunyaan Allah. Maka apabila seseorang memuji kita, jangan kita sandarkan pada diri kita. Awak ini baik sekali. Kemudian siapa yang tak kenal aku? Sombong nih.
haram hukumnya ketika pujian itu disandarkan kepada diri makhluk. Maka kembalikan ya, bunyi baik sekali. Alhamdulillah, kembalikan kepada Allah. Bunyi dermawan sekali. Alhamdulillah, ya. Bunyi cantik sekali. Alhamdulillah. Bunyi handsome sekali. Alhamdulillah. Semuanya kembalikan kepada Allah karena Dia yang mempunyai segala puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab apa? Hamidani abdi, betul wahai hambaku, segala puji milikmu. Ya. Maka perlu kita pahami, perlu kita tadabbur. Nah, karena Allah menyindir kepada kita. Ya, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Adakah kamu tidak bertadabbur Al-Qur'an? Adakah kamu tidak memahami Al-Qur'an? Adakah kamu tidak mengulang kaji Al-Qur'an sehingga kau paham? Ya. Amala qulubin akfaluha, ataupun hatimu tertutup. Nah, ada tutup, maka bukalah hatimu supaya kita dapat berdialog dengan Allah, bertemu buan dengan Allah. Kita tanya, Allah jawab. Kita minta, Allah bagi. Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang mempunyai segala puji itu Dia pengasih dan penyayang. Ya, bukan mentang-mentang Allah memiliki segala puji kemudian bersifat absolut ataupun bersifat kejam atau bersifat aku boleh buat apa saja yang aku hendak, buat lawan aku bantai kamu. Tidak, Dia Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Walaupun Dia sebagai Rabbil Alamin, yang mentakdir, yang mencipta, yang mengatur, yang merawat, yang menjaga, yang membelak alam seluruhnya, termasuklah yang menjaga kita. Dia Rabbil Alamin, yang mencipta kita, yang memberi makan minum kita, yang menghidurkan kita, yang menjalankan kita, yang mengapam jantung kita, yang menjalankan darah kita, yang menjalankan pernafasan kita, yang memberi kesehatan kepada kita. Tapi Allah tidak semena-mena. Dia adalah tetap Ar-Rahmanir Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Maha pengasih kepada seluruh makhluk ciptaannya tanpa pilih kasih. Hatta manusia yang tidak beribadah kepada Allah, yang tinggalkan sholat pun diberi makan, diberi minum, diberi kesehatan, diberi harta, diberi kedudukan, diberi jabatan, diberi pangkat. Apa kurangnya Allah? Ya, tapi Allah punya sifat Ar-Rahim, kasih sayang Allah hanya untuk orang yang beriman saja di akhirat nanti. Karena di dunia Allah Ar-Rahman, pengasih, siapa saja akan dikasih oleh Allah. Tentang dunia, Allah memberi kepada sesiapa saja yang Ia kehendaki, tapi kasih sayang di akhirat Allah hanya mengasihi kepada orang yang disayangi. Yang disayangi yaitu orang yang beriman saja di akhirat nanti. Dan jumlahnya besar, saking gede ini gitu, besar. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu cuma satu bagian dari kasih sayang Allah. Sedangkan Ar-Rahim 99 bagian. Maka jangan sampai terbamak kita karena ingin mengejar satu bagian, melupakan yang 99 bagian. Karena ingin dia mencari harta juga, sehingga zuhur tak sempat, asar tak sempat, kelewat, maghrib nanti kepenat, isya ketiduran, subuh kesiangan, entek kabeh. Karena ngejar dunia, ngejar nikmat sesaat, melupakan nikmat abadiyah. Kita guys, rugi. Sehingga apabila kedatangan mati nanti baru nak nyesal. Ya. Kalau nak sesal, sesalkan dahulu. Sesal kemudian tak ada guna. Sehingga kalau kita tinggalkan karena mengejar nikmat sesaat,
tapi melupakan nikmat yang abadi, yang ar-rahim. Ya, nanti dah kena baru tengah dah ketika kita meninggalkan dunia belum sempat tobat, tercampak dalam neraka, ya Allah, masuk liang lahat jasadnya, ruhnya masuk ke alam barzah, alam barzahnya lorong neraka. Ya, kemudian baru sadar ketika itu kesadaran sudah tak ada lagi gunanya. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya aku hidup dari waktu aku hidup di dunia, mendengar nasihat, mendengarkan majelis ilmu, mendengarkan sarahan-sarahan, dan waktu aku hidup di dunia menggunakan akalku untuk berpikir bahwasanya dunia hanya nikmat sesaat, sehingga saya tidak akan melupakan nikmat yang abadi ini. Makunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan tercampak ke dalam neraka yang membakar ini. Sesal kemudian tak ada guna. Ya. Maka ketika kita membaca Ar-Rahman, ya kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab Hamidani Abdi. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab Asna alayya Abdi. Sekarang yang ketiga, Maliki Yaumiddin, yang merajai, Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha penyayang, yang semua puji miliknya dia itu adalah, ya, Maliki Yaumiddin, yang merajai, yang menguasai, yang memiliki apa saja di hari kiamat nanti milik Allah tunggal. Tak ada yang milik kita, tak ada yang milik pemimpinan, tak ada yang memiliki raja, tak ada yang memiliki orang lain. Semuanya milik Allah. Maliki, yang memiliki, yang merajai, yang menguasai. Tak ada lagi makhluk yang berkuasa di saat itu. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada seluruh makhluk, limanil mulkul yaum. Ayo, milik siapa kerajaan yang agung ini? Tak ada satupun suara. Tak juga malaikat-malaikat yang handal-handal yang dicipta oleh Allah, malaikat Rah, malaikat ini, malaikat Zabaniyah tukang belasah, malaikat mencabut nyawa, malaikat Israel, malaikat yang handal-handal, 8 malaikat yang membawa aras, malaikat Hamlatul Arsy, semuanya tak ada suara yang menjawab. Limanil mulkul yaum, kerajaan hari ini siapa yang punya? Mana raja, mana penguasa, mana sombong, yang orang-orang yang sombong, manusia-manusia yang angkuh. Kalau kita nanyakan, mana Donald Trump? Mana setan Yahoo? Tak ada yang jawab, tak ada suara yang menjawab. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karena dia mukhalafah lil hawadis, karena qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya, dijawab oleh Allah karena tak ada sesiapa yang menjawab, tak ada makhluk yang boleh menjawab, semuanya diam, semuanya mati. Lillahil wahidil qahar, kerajaan hari ini hanya kepunyaan Allah, hanya milik Allah, Maha Tunggal dan Maha Perkasa, tak ada siapapun yang boleh mengalahkan. Itu namanya Maliki Yaumiddin. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah menjawab Majadani Abdi, betul wahai hambaku, hambaku memuliakan daku. Lepas itu kita ikrar, setelah kita sanjung, kita puji, kita muliakan, lepas itu kita ikrar. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami mengabdikan diri. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Allah jawab juga itu. Hada baini wa baina abdi. Inilah antara aku dan hambaku. Allah membagi dua bahagian. Ini untukmu, ini untuk aku. Ya.
Maka ketika kita membaca dalam keadaan khusyuk, membaca dengan penuh tadabbur, kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikrar kita itu hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Allah menjawab, inilah antara aku dan hambaku. Ya. Lepas itu kita mohon kepada Allah. Ya, setelah kita ikrar, kemudian kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah menuju kepada jalan yang lurus. Nah, karena tidak ada sesiapapun yang boleh memberikan petunjuk melainkan Allah. Maka kita mohon hidayah kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Apa jawab Allah? Allah menjawab, hadza li 'abdi. Inilah bagi hambaku. Gua nak minta apa hambaku? Minta petunjuk, aku bagi. Ya. Lepas itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ke atas mereka. Bukan jalannya orang-orang yang telah Kau murkai ke atas mereka, dan bukan jalan menuju kesesatan. Allah jawab, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Inilah untuk hambaku dan bagi hambaku apa saja yang dipinta. Kau nak minta apa lagi wahai hambaku? Begitu hubungan antara kita dengan Allah, maka disebutnya sholat. Sholat itu hubungan yang akrab, komunikasi antara kita sebagai hamba ya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat itu artinya menghadap, berkomunikasi, menyambung, berhubung dengan Allah. Ya, maka bacalah surah Al-Fatihah itu dengan tadabbur maknanya. Jadikanlah bacaan sholat itu bahasa ibu kita, macam kita bertutur kata. Nak gimana? Oh, saya nak pergi pasar. Beli apa? Beli sayur. Balik dari pasar lagi ya. Beli apa? Beli daging. Kat mana? Kat Balik Raja. Jadi ada feedback. Nah, kita dengan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fatihah itu fahami, ya, tadabbur, sehingga suasana dalam sholat kita ini khusyuk. Apabila sholat kita ini khusyuk, suasana hidup antara kita dengan Allah, ya, happy kita berjumpa dengan Allah. Boleh ya insyaallah? Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapatlah kiranya beri manfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya para pendengar semuanya. Itulah pentingnya kita ini menuntut ilmu, belajar lagi. Dengan kita belajar lagi dan lagi, ya jangan bosan. Kita nak belajar, surat Al-Fatihah udah hafal kok. Bukan pasal hafal, tak hafal, kalau tak paham, burung tiung pun boleh hafal. Burung tiung boleh hafal, boleh baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dalam YouTube ada burung tiung, boleh dibelajar, boleh diajar baca surah Fatihah sampai habis. Panadolin, amin. Entah yang ngajar orang India kan orang Mat tak tahu lah. Selengnya macam seleng India, burung tiung, ya. Tapi jangan sampai kita seperti burung tiung, ya, cakap tapi tak ngerti, tak paham maksudnya. Ya, boleh insyaallah ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di terakhir ini bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi para pendengar semua. Amin Allahumma amin. Mari kita baca ya Tawwab, ya Allah yang menerima taubat. Tub alaina, terimalah taubat kami. Warhamna, kasihanilah kami. Wangzuri lana, pandanglah kami dengan kasih sayang. Ya Tawwab, tub alaina. Ya Tawwab, tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadwa'i wa ibtihali syahidun li biftiqari ya Tawwab tub alaina ya Tawwab tub alaina
warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali ana abdun sara fakhri dimna fakri wa tirari ya tawab tub alaina ya tawab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina rabbana an'amna 'alamna wa inna ladzina fa'alna zidna ilman nafi'a tawam ya subhanakallahumma tahiyatu ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.